Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Arifia, NIM 3219011 dari kelas Ilmu Hadis A. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang bentuk perbedaan redaksi matan. Metode yang digunakan para ahli hadis dalam mengidentifikasikan matan beragam versi itu menggunakan metode komparatif atau manhaj al-muqaranah atau al-manhaj al-mu'aradah, yaitu membandingkan antara satu matan dengan matan yang lainnya yang bertujuan untuk menetapkan persamaan dan perbedaannya. Dalam proses identifikasi ini muncul beberapa istilah-istilah seperti mushaf, muharraf, maqlub, mudraj, ziyadah al-riwayah bi al-makna, dakhala hadis fi hadis, jam al-muftaraq, auham al-shiqah dan syadz, mungkar, ma'ruf serta mahfud. Jika disederhanakan, ada 4 kemungkinan bentuk perbedaan dalam redaksi matan, yaitu yang pertama, pola penambahan ataupun pengurangan kata atau kalimat dalam matan. Yang kedua, pola perbedaan posisi kata atau kalimat dalam matan. Yang ketiga, pola perubahan kata dalam matan. Yang keempat, pola perbedaan cara dalam menginformasikan peristiwa. Selanjutnya, keempat bentuk perbedaan matan tadi akan dijelaskan secara detail beserta contoh-contohnya. Yang pertama, pola penambahan atau pengurangan kata atau kalimat dalam matan. Bentuk perbedaan redaksi matan yang ketiga adalah perbedaan yang timbul akibat adanya penambahan maupun pengurangan kata dalam matan. Suatu matan hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat terkadang memiliki dua bentuk redaksi yang berbeda. Satu periwayatan menyebutkan matan dengan redaksi yang pendek, sedangkan satu periwayatan lagi menyebutkan matan dengan redaksi yang panjang. Dalam ilmu hadis, kasus ini diistilahkan dengan al-ziyadah dan al-riwayah bi al-makna. Contoh matan beragam versi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Daruni ma taraktum fa innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim idza amartukum bi amrin fattabi'uhu mastata'tum wa idza nahaitukum an amrin fajtanibuh, yang artinya biarkanlah atau janganlah kalian bertanya kepadaku mengenai suatu hal selagi aku membiarkannya untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur sebab pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan suatu perintah kepada kalian, maka ikutilah perintah itu semampumu, dan apabila aku melarang sesuatu kepada kalian, maka jauhilah perkara itu. Sedangkan dalam riwayat lain, Abu Hurairah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Khatobana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nasu qad faradallahu alaikum al-hajjah fahuju faqala rajulun aqula amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha salasa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Law qultu na'am lawajabat walamastata'tum tsumma qala dharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa iza nahaitukum an syai'in fada'u. Artinya, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami dan beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan ibadah haji untuk kalian, maka laksanakanlah ibadah haji." Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya, "Apakah ibadah haji itu wajib?" Apakah ibadah haji itu wajib kami lakukan dalam setiap tahun, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW diam sampai orang tersebut mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah berkata, "Andaikan aku menjawab ya, maka haji setiap tahun menjadi wajib bagi kalian, dan kalian tidak akan mampu menjalankannya." Kemudian Nabi bersabda, "Biarkanlah atau janganlah kalian bertanya kepadaku mengenai suatu hal selagi aku membiarkannya untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur sebab banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan suatu perintah kepada kalian, maka ikutilah perintah itu semampumu, dan apabila aku melarang sesuatu kepada kalian, maka jauhilah perkara itu." 2 redaksi matan di atas. Jika diamati, terdapat 2 tambahan, yaitu yang pertama, tambahan keterangan mengenai konteks sebab dan kapan ucapan Nabi tersebut terjadi, dan kedua, kata kasroh yang tidak ditemukan dalam redaksi yang pertama, yang memberikan arti bahwa yang dilarang adalah banyak bertanya. Yang kedua, pola perbedaan posisi kata atau kalimat dalam matan. Beberapa matan yang menerangkan informasi yang sama terkadang mempunyai bentuk perbedaan dalam redaksi. Posisi satu kata atau kalimat dalam matan yang pertama tidak sama dengan posisi kata pada matan yang kedua. Contoh perbedaan matan yang berbentuk contohnya dari perbedaan matan yang berbentuk al-maqlub seperti ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam satu periwayatan disebutkan redaksi "Daruni ma taraktum fa innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi amrin fatabi'uhu mastata'tum wa idza nahitukum an amrin fajtanibuh." Yang artinya, biarkanlah atau jangankanlah kalian bertanya kepadaku mengenai suatu hal selagi aku membiarkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur sebab pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan suatu perintah kepada kalian, maka ikutilah perintah itu semampumu, dan apabila aku melarang sesuatu pada kalian, maka jauhilah perkara itu. Namun di dalam periwayatan redaksi matan hadis disebutkan secara berbeda. "Daruni ma taraktum fa innama ahlaka man kana qablakum ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'atuh wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu mastata'tum." Yang artinya, biarkanlah atau janganlah kalian bertanya kepadaku mengenai suatu hal selagi aku membiarkannya,
Untuk kalian, sesungguhnya perselisihan orang-orang terdahulu sebelum kalian terhadap para nabinya menyebabkan mereka hancur. Apabila saya memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka laksanakanlah. Dan jika aku melarang sesuatu perkara kepada kalian, maka jauhilah perkara itu semampumu. Dua matan tersebut mempunyai perbedaan yang tidak menimbulkan perbedaan makna secara signifikan, seperti penggunaan kata alaka dan halaka. Ketiadaan kata bisu alihim pada periwayatan yang kedua, atau penggunaan kata bisyai'in sebagai ganti kata biamrin. Kedua matan tersebut juga mempunyai perbedaan redaksi yang menimbulkan perbedaan makna secara signifikan, yaitu perbedaan posisi kalimat mastata'tum. Pada riwayat yang pertama, menegaskan bahwasanya menjalankan perintah adalah sekadar kemampuan, namun menjauhi larangan adalah mutlak dalam keadaan apapun. Sedangkan matan yang kedua memberi arti bahwa menjauhi larangan adalah sekadar kemampuan dan menjalankan perintah adalah mutlak dalam keadaan apapun. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam matan tersebut terjadi pembalikan posisi kalimat mastata'tum, dan perbedaan matan seperti ini diistilahkan oleh ahli hadis dengan al-maqlub. Ada kata atau kalimat yang posisinya berubah apabila dibandingkan dengan periwayatan yang asal, namun perubahan tersebut tidak menimbulkan perubahan makna, maka hal ini dinamakan al-riwayah bi al-makna, jenis al-taqdim wa al-ta'khir, atau mendahulukan lafal yang tidak semestinya didahulukan atau mengakhirkan lafal yang semestinya didahulukan. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, biarkanlah atau janganlah kalian bertanya kepadaku mengenai suatu hal selagi aku membiarkannya untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur sebab pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan suatu perintah kepada kalian, maka ikutilah perintah itu semampumu. Dan apabila aku melarang sesuatu kepada kalian, maka jauhilah perkara itu. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan yang artinya, biarkanlah atau janganlah kalian bertanya kepadaku mengenai suatu hal selagi aku membiarkannya untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur sebab pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Apabila aku melarang sesuatu kepada kalian, maka jauhilah perkara itu. Dan apabila aku memerintahkan sesuatu perkara kepada kalian, maka lakukanlah perintah itu semampumu. Dua bentuk matan tersebut jika diamati akan ditemukan perbedaan susunan kalimat yang terlihat jelas, yakni adanya perbedaan posisi kalimat. Apabila aku melarang sesuatu kepada kalian, maka jauhilah perkara itu. Dalam kedua matan tersebut, pada matan yang pertama, kalimat tersebut terletak di akhir matan, sedangkan di matan kedua, kalimat tersebut terletak di tengah-tengah matan. Namun, perbedaan posisi kalimat tersebut tidak menimbulkan perubahan makna yang signifikan dari arti makna secara keseluruhan. Pola perbedaan yang ketiga yaitu pola perubahan kata dalam matan. Matan juga bisa dianggap beragam versi apabila di dalam satu matan ditemukan satu kata tertentu. Kemudian dalam matan lain yang menerangkan informasi atau kejadian yang sama, kata tersebut tidak ditemukan namun diganti dengan kata yang lain. Apabila perbedaan redaksi matan yang timbul akibat adanya perubahan kata tersebut menimbulkan perbedaan makna, maka dalam disiplin ilmu hadis dimasukkan dalam kategori mushaf dan muharraf. Meskipun dua istilah ini kadang dibedakan definisinya oleh sebagian ulama, contohnya seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, namun substansinya sama dan bentuknya bisa beragam, yaitu pertama, adanya satu huruf atau lebih dalam satu kata yang dibaca.
salah atau berbeda karena faktor titik, seperti antara huruf ba, nun, ya, ta, atau antara huruf jim, ha, kha. Huruf-huruf tersebut bentuknya hampir sama dan yang membedakan hanya faktor titik. Yang kedua, adanya satu huruf ya atau lebih dalam satu kata yang dibaca salah atau berbeda karena harokatnya dibaca berbeda. Yang ketiga, adanya satu huruf atau lebih dalam satu kata yang dibaca salah atau dibaca karena berbeda karena huruf-huruf tersebut bentuknya hampir sama, seperti antara huruf dal, huruf ro, antara huruf dal dan lam. Yang keempat, adanya satu huruf atau lebih dalam satu kata yang dirubah dengan huruf lain karena ada penambahan ataupun pengurangan tulisan. Matan yang diriwayatkan oleh para perawi kadang mengalami kesalahan baca seperti 4 kasus di atas, sehingga menimbulkan keragaman versi matan yang masing-masing membawa arti yang berbeda-beda. Contoh matan yang mempunyai masalah seperti di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah bersabda, "Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yulaku wa yusamma." Yang artinya setiap anak yang dilahirkan tergadaikan dan bisa lepas dari gadaian dengan hewan akikoh yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran, dan pada hari itu ia dicukur dan diberi nama. Namun ada periwayatan lain yang redaksinya berbeda, seperti kullu ghulamin rahinatun li aqiqatihi tudbahu yauma sabi'ihi wa yulaku wa yudamma. Yang artinya setiap anak yang dilahirkan tergadaikan dan bisa lepas dari gadaian dengan hewan akikoh yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran, dan pada hari itu ia dicukur dan kepalanya dilumuri darah dari hewan yang disembelih tersebut. Dalam dua riwayat di atas terdapat perbedaan yang sangat jelas, yakni riwayat pertama menggunakan kata wayusama yang berarti diberi nama, sedangkan riwayat yang kedua menggunakan kata wayudamma yang berarti kepala bayi dilumuri dengan darah hewan akikoh yang disembelih. Menurut ahli hadis, perbedaan makna matan seperti ini diistilahkan dengan al-mushaf karena dua bentuk kata wayusama dan wayudamma hampir sama penulisannya. Hal ini bisa terjadi akibat penulisan huruf sin yang kurang sempurna atau karena seorang perawi salah dengar ketika gurunya membacakan hadis-hadis tersebut. Pola perbedaan yang terakhir yaitu pola perbedaan cara dalam mendapatkan dan menginformasikan peristiwa. Bentuk matan beragam versi. Yang keempat timbul karena adanya perbedaan cara dalam mendapatkan dan menginformasikan suatu peristiwa tersebut. Ada kalanya satu matan diriwayatkan dari satu sahabat dalam bentuk informasi bahwa Nabi mengerjakan sesuatu. Di sisi lain ditemukan satu matan yang membahas hal yang sama dan diriwayatkan oleh sahabat tersebut, namun bentuknya adalah ucapan Nabi atau aqwal al-Nabi. Dari segi makna, dua bentuk matan seperti ini tidak menimbulkan perbedaan makna yang signifikan. Meskipun dalam beberapa kasus juga akan berimplikasi kepada perbedaan cakupan hukum, sebab af'al menunjukkan bahwa tindakan itu hanya khusus bagi Nabi. Contohnya, hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah yang menceritakan bahwa An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nama ar-rak'atail fajri faqadahuma ba'dama tola'at asyamsu, yang artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur tidak melakukan 2 rakaat
atau sunnah sebelum sholat subuh. Kemudian beliau mengkodoknya setelah matahari terbit. Namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Malam yusolli rakaatal fajri falyushollihima ba'dama tatlu asyamsu," yang artinya, barang siapa belum melakukan 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh, maka lakukanlah 2 rakaat itu setelah matahari terbit. Contoh lainnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi berkata atau bersabda, "Idza sholla ahadukum rakaatal fajri falyattaji' ala yaminihi." Apabila salah satu di antara kalian telah selesai melakukan 2 rakaat sholat sunnah fajar, hendaklah tidur dan miring di atas tubuh bagian kanannya. Namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa hadis tersebut adalah tindakan Nabi atau fi'il al-Nabi, bukan ucapan Nabi. Contohnya, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sholla rakaatal fajri fi baitihi taja'a ala yaminihi, yang artinya sesungguhnya Nabi SAW apabila telah selesai melakukan 2 rakaat sholat sunnah fajar di rumahnya, maka beliau tiduran miring di atas tubuh bagian kanannya. Jadi kesimpulannya, dalam menganalisis bentuk perbedaan redaksi dalam matan itu terdapat 4 kemungkinan. Pertama, pola penambahan atau pengurangan kata atau kalimat dalam matan. Yang kedua, pola perbedaan posisi kata atau kalimat dalam matan. Yang ketiga, pola perubahan kata dalam matan. Dan yang terakhir, pola perbedaan cara dalam menginformasikan peristiwa tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.